Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah saya, Marahayun SHMH, NDH 36, peserta pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 13 tahun 2024 untuk mempresentasikan pembahasan berkenaan dengan hubungan kelembagaan dan organisasi digital pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin. Hubungan kelembagaan. Yang dimaksud di sini adalah interaksi atau kerjasama yang terjalin antara berbagai lembaga atau organisasi dalam rangka mencapai tujuan bersama. Hubungan ini melibatkan pembagian peran, tugas, dan tanggung jawab antara lembaga-lembaga tersebut untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas masing-masing. Hubungan kelembagaan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin melibatkan koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah pusat dan daerah, serta instansi lain yang berhubungan dengan data kependudukan dan pencatatan sipil. Hubungan ini penting untuk memastikan sinkronisasi data dan pelaksanaan layanan publik yang lebih efisien. Hubungan kelembagaan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin terdiri dari Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan lain-lain, kemudian bekerja sama juga dengan puskesmas, rumah sakit, Kementerian Agama, kantor urusan agama, pengadilan negeri, dan pengadilan agama. Hubungan kelembagaan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin dilaksanakan penting untuk menjadi perhatian karena melalui hubungan kelembagaan ini, Disdukcapil berperan penting dalam penyelenggaraan administrasi yang akurat dan terintegrasi, serta mendukung pelaksanaan berbagai program pemerintah yang terkait dengan kependudukan. Adapun aspek hubungan kelembagaan ini terdiri dari koordinasi. Koordinasi penting untuk dilaksanakan agar dapat memastikan bahwa setiap langkah dan kebijakan yang diambil sejalan dengan tujuan bersama. Kemudian aspek yang kedua, kolaborasi. Lembaga-lembaga yang bekerja sama seringkali harus memperhatikan kolaborasi yang baik, terutama yang memerlukan dukungan lintas lembaga. Aspek yang ketiga, komunikasi. Komunikasi harus terjalin dengan baik antara lembaga, memastikan bahwa informasi dan keputusan bisa tersampaikan dengan jelas dan cepat. Aspek berikutnya adalah sinkronisasi. Kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan oleh berbagai lembaga perlu diselaraskan agar tidak terjadi tumpang tindih atau konflik. Dan selanjutnya, aspek pengawasan. Aspek pengawasan penting untuk diperhatikan. Seringkali dalam suatu hubungan kelembagaan, ada lembaga yang bertugas mengawasi atau mengevaluasi pelaksanaan tugas lembaga lain untuk dapat memastikan ketaatan terhadap regulasi dan prosedur. Selanjutnya kita akan membahas tentang organisasi digital. Organisasi digital adalah jenis organisasi yang secara menyeluruh atau sebagian besar memanfaatkan teknologi digital dalam operasional, manajemen, komunikasi, dan interaksi organisasinya. Dan Dinas Kependudukan dan Sipil merupakan salah satu dari organisasi digital. Kenapa? Karena hal ini merujuk pada transformasi digital yang telah diterapkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Tapin untuk meningkatkan layanan publik, efisiensi operasional, dan pengelolaan data kependudukan. Transformasi ini penting untuk mendukung kebutuhan administrasi kependudukan yang lebih cepat, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Adapun aspek organisasi digital Dukcapil terdiri dari 1. Digitalisasi layanan publik.
Dukcapil telah beralih ke layanan berbasis digital untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat, meliputi layanan pembuatan KTPL secara online, kartu keluarga, dan akta pencatatan sipil secara online. Yang kedua, aspek informasi dan basis data terintegrasi. Dukcapil telah mengembangkan dan menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan atau SIAP, sebuah sistem terintegrasi yang memungkinkan pengelolaan data kependudukan secara digital dan real time di seluruh Indonesia. Dan aspek berikutnya adalah penggunaan big data dan analitik. Dengan digitalisasi data kependudukan, Dukcapil memiliki kemampuan untuk menggunakan big data dan analitik guna menganalisis pola populasi, perubahan demografi, serta memprediksi kebutuhan layanan di masa yang akan datang. Aspek berikutnya adalah keamanan data dan privasi. Mengelola data kependudukan secara digital memerlukan keamanan data yang tinggi. Dukcapil menerapkan teknologi enkripsi dan keamanan data untuk melindungi informasi pribadi warga negara. Selain itu, Dukcapil juga terus memperbarui sistem keamanan cyber untuk mencegah kebocoran data atau penyalahgunaan informasi. Aspek berikutnya, kolaborasi dengan instansi lain. Dukcapil terus berkolaborasi dengan berbagai instansi seperti Kominfo, Kemendagri, dan lembaga swasta untuk memastikan bahwa data kependudukan dapat digunakan untuk verifikasi dan validasi identitas. Yang keenam, layanan mobile dan aplikasi. Dukcapil juga berinovasi dengan meluncurkan aplikasi mobile untuk pelayanan admin secara online. Hal ini dilakukan untuk memberikan kemudahan kepada penduduk dalam mengajukan layanan administrasi kependudukan. Dan aspek organisasi berikutnya dari digitalisasi yang dilaksanakan oleh Dukcapil adalah pelayanan jarak jauh dan e-government. Dengan konsep e-government, Dukcapil mendukung pelayanan jarak jauh yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan dari mana saja. Baiklah, kita sampai pada bagian kesimpulan. Kesimpulan dari pembahasan berkenaan dengan hubungan kelembagaan dan organisasi digital pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, kita ketahui bahwa melalui hubungan kelembagaan yang baik, fungsi-fungsi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin dapat berjalan dengan efektif, meningkatkan pelayanan publik, serta meminimalisir terjadinya kesalahan dan inefisiensi dalam penyelenggaraan tugas dan tanggung jawab. Dan dalam aspek penerapan organisasi digital, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin dapat menjadi lebih responsif dan proaktif dalam melayani masyarakat sekaligus untuk mendukung agenda transformasi digital pemerintah Indonesia. Demikian pembahasan kita berkenaan dengan hubungan kelembagaan dan organisasi digital. Semoga segala sesuatu yang telah disampaikan pada kesempatan ini dapat bermanfaat untuk pembelajaran kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup dan akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.